Bab 1636, hanya segini. Oril. Dia mengenakan gaun hijau, sederhana, anggun dan menawan. Di lokasi, ketika master-master Tanah Tandus Timur melihat Oril dan yang lainnya, alis mereka berkerut dan sorot mata mereka jadi serius, karena mereka sudah merasakan betapa menakutkan orang-orang ini. Dewa binatang yang memimpin Tanah Tandus Timur mengarahkan pandangannya pada Tu. Dia pernah bertarung dengan Tu sebelumnya, tapi Tu saat itu bukanlah wujud aslinya. Yang ada di depannya sekarang adalah wujud aslinya. Dewa binatang Tong Huang melirik Oril dan yang lainnya sambil terkekeh. Akhirnya kalian tidak bisa menahan diri lagi, ya. Bagus sekali, kami bisa langsung menghabisi kalian. Jadi tidak perlu mencari kalian satu per satu nanti. Tu melangkah keluar, merentangkan telapak tangannya, lalu cahaya pedang jatuh ke telapak tangannya. Dia hendak menyerang, tetapi di waktu ini, Sander di sampingnya tiba-tiba berujar, "Bibi Tu, tunggu." Tu menoleh untuk melihat Sander. Sander menyeka darah dari sudut mulutnya sambil menyeringai, "Biarkan aku bertarung dalam pertempuran ini sendiri." Mendengar ucapan Sander, Feni dan yang lain semua memandang Sander. Tu memandang Sander tanpa bicara. Sander berujar dengan serius, "Aku bisa sendiri." Tu memandangnya sambil bertanya, "Kamu yakin?" Sander mengangguk. Tu dan yang lainnya terdiam, kecuali Oril yang mulai tertawa. Sander menyeka darah dari sudut mulutnya lagi, lalu dia melihat ke arah Oril dan yang lainnya, sambil berujar dengan serius, "Bibi, setiap kali jalanku berakhir, kalian akan membantuku. Kali ini, aku ingin menjalaninya sendiri. Kalau bisa melewati rintangan ini, itu membuktikan kalau aku layak untuk semua ini. Kalau tidak bisa, itu juga berarti jalanku sudah berakhir." Seseorang yang bergantung pada orang lain tidak akan pernah bisa mencapai puncak gunung. Dulu, meski dia tidak berinisiatif meminta bibi-bibinya keluar untuk membantu, dia tidak menolak saat bibi-bibinya keluar untuk membantu. Diam dan tidak ada penolakan berarti pengakuan. Jiwa pedang yang ditinggalkan bibi bergaun polos dan kematian Meila membuatnya sadar kalau sudah saatnya baginya untuk benar-benar tumbuh dewasa. Mendengar perkataan Sander, Teza dan yang lainnya kaget. Di waktu ini, mereka baru menyadari pemuda di depan mereka sudah berubah. Oril tiba-tiba tersenyum sambil berujar, "Nak, kamu harus memikirkannya." "Baik-baik," Sander mengangguk. "Bibi Oril, aku sudah memikirkannya." Oril berjalan mendekatinya dan memandang Sander yang berlumuran darah. Dia mendesah pelan, "Bibi tahu kalau kamu berada di bawah tekanan yang besar dan ingin mengubah situasi sekarang. Ini adalah hal yang baik. Kami juga sangat senang kalau kamu mempunyai pemikiran seperti ini, tapi jalan tidak bisa diselesaikan dalam satu langkah." Sander memandang Oril dengan tegas. "Bibi Oril, aku tahu, aku mengerti semua itu." Oril memandang Sander sejenak, lalu tersenyum lega. "Baiklah, kamu lawan mereka, kami akan menonton saja." Sesudah berujar demikian, dia menoleh dan melirik ke arah sekelompok master Tanah Tandus Timur yang berada di belakang Dewa Binatang Tong Huang. Di waktu ini, semua master Tanah Tandus Timur merinding. "Siapa perempuan ini?" Oril pun mundur ke pinggir. Sander menyeka darah dari sudut mulutnya, lalu berjalan menuju Dewa Binatang Tong Huang. Kekuatan Dewa Binatang Tong Huang di depannya tidak diragukan lagi lebih mengerikan daripada Yona, tapi... Memangnya kenapa? Sander tertawa. Sekarang sesudah tak ada lagi belenggu di hatinya, dia benar-benar merasa lebih rileks daripada sebelumnya. Dia tahu kalau tingkatan alam dan kekuatannya jauh lebih rendah dibanding Dewa Binatang Tong Huang ini, tapi ini adalah musuhnya. Dia harus menghadapinya sekalipun lawannya lebih kuat. Sander tidak merasa takut sedikit pun. Apa yang dimaksud dengan tidak punya rasa permusuhan?
Bahkan ketika menghadapi musuh yang kuat, tetap berani menghunus pedangmu. Hidup memang seperti ini. Kalau tidak mau menghadapi kemunduran dan kesulitan, dan menyerah sekali saja, kamu akan menjadi pengecut seumur hidupmu. Pikiran Sander tidak pernah sejernih dan sesantai ini sebelumnya. Kekuatan pedang tak tertandingi mengalir liar di sekitarnya. Kekuatan pedang tak tertandingi menyapu seluruh laut tandus. Semua master merasakan aura yang menakutkan. Kultivator pedang di depannya sudah tak terhentikan. Di bahu Arya, Putih memandang Sander dengan penuh semangat. Dia melambaikan kaki kecilnya dengan cepat, entah apa yang dia maksud. Arya tidak lagi ceria seperti sebelumnya. Dia memandang Sander di kejauhan dan menyadari kalau cucu kecilnya sudah benar-benar tumbuh dewasa. Dia pun menyadari, kalau tidak ada masalah, jalan cucu kecilnya itu akan segera berakhir. Teza dan yang lainnya juga terlihat serius. Tentu saja mereka juga merasa lega. Tak lama lagi, pemuda ini tidak lagi membutuhkan perlindungan mereka dan akan mampu bertarung bersama mereka. Di kejauhan, di seberang Sander, para master tanah tandus timur terlihat serius saat melihat kekuatan pedang Sander yang mengerikan. Di seluruh tanah tandus timur, hanya ada satu orang yang mampu menandingi ilmu pedang yang begitu mengerikan, yakni guru sekte Dao. Yona juga sedang memandang Sander saat ini. Mungkin kondisi pikiran Sander sudah membaik saat ini, kekuatan pedang tak tertandinginya pun beberapa kali lebih kuat dibandingkan ketika bertarung melawannya tadi. Dia bisa merasakan kalau ilmu pedang Sander tampaknya sudah melepaskan beberapa belenggu. Di tanah tandus timur, ini disebut pencerahan. Begitu mendapat pencerahan, jalan agung akan tercapai. Namun, pencerahan semacam ini seringkali membutuhkan rasa sakit dan penderitaan yang besar untuk mencapainya. Terlepas dari apakah dia bersedia mengakuinya atau tidak, dia sekarang dengan jelas menyadari kalau di antara dirinya dan Sander sekarang ini, sudah ada jurang pemisah, dan jurang pemisah ini cukup besar. Tidak jauh dari sana, Dewa Binatang memandang Sander yang memancarkan energi pedang yang menakutkan. Matanya memicing. Walau percaya diri dan sombong, dia tidak bodoh. Dia tahu kalau kultivator pedang di depannya bukanlah seseorang yang bisa dia bunuh dengan gampang. Tentu saja, walau kekuatan pedang tak tertandingi dari kultivator pedang itu sangat kuat, tetap tidak bisa menekan Dewa Binatang. Aura kepercayaan diri terpancar darinya, dia lalu melangkah maju. Bersamaan dengan langkahnya, aura mengerikan dari binatang iblis tiba-tiba menyapu seluruh langit dan dalam sekejap memaksa kekuatan pedang tak tertandingi yang menyelimuti dunia untuk mundur. Aura Dewa Binatang masih menyelimuti Sander. Dewa Binatang tiba-tiba menghilang dan langsung meninju Sander. Dia adalah binatang iblis, berlatih kekuatan murni. Jadi, sesudah keduanya digabungkan, kekuatan yang meletus sangat mengerikan. Dengan pukulan ini, seluruh laut tandus tidak bisa menahannya dan mulai hancur sedikit demi sedikit. Master-master di belakangnya merasakan tekanan yang sangat mengerikan. Di bawah tekanan ini, mereka semua merasa seperti berada di laut dalam, sesak dan putus asa. Sebaliknya, di sisi lain, Oril dan yang lainnya tidak terpengaruh sama sekali. Sander menyaksikan Dewa Binatang Tong Huang meninjunya dengan ganas, tidak ada rasa takut di matanya, yang ada hanya tekad yang belum ada sebelumnya. Dia bangkit, dan dengan kekuatan pedang tak tertandingi, dia menyerang Dewa Binatang Tong Huang dengan pedangnya. Sander tidak menggunakan penekanan waktu kali ini, tetapi memutuskan untuk menentukan hidup dan mati dengan satu pedang. Bertekad untuk mati. Baginya sekarang, pilihannya hanya lawan atau dia yang mati. Dengan tekad seperti itu, kekuatan pedangnya melonjak lagi. Kekuatan pedang yang dahsyat itu benar-benar menekan aura Dewa Binatang Tong Huang. Mata Dewa Binatang Tong Huang dipenuhi dengan niat membunuh.
Dia mengayunkan tangan kanannya ke depan dengan kuat dan kekuatan tinjunya melonjak liar. Duar. Sebuah tinju dan pedang saling beradu keras, kemudian terdengar suara gemuruh di seluruh laut tandus. Dampak kekuatan yang mengerikan langsung mengejutkan mereka berdua dan membuat mereka mundur. Namun, Dewa Binatang Tong Huang dengan cepat menstabilkan dirinya. Di kejauhan, Sander masih mundur dengan gila. Kekuatan pedang tak tertandingi di tangannya sudah hancur, organ-organ dalamnya bergejolak, seolah-olah ribuan pasukan tengah mencabik-cabik tubuh dan jiwanya. Itu sangat tidak nyaman. Namun dia tetap mencoba menahan rasa sakitnya. Tiba-tiba dia mendongak dan melihat Dewa Binatang Tong Huang di kejauhan tengah berlari ke arahnya dengan sangat cepat. Aura dan kekuatan monster yang dahsyat membuatnya sulit bernapas. Pukulan lawan ini bahkan lebih kuat dari pukulan sebelumnya. Jelas sekali lawan ingin membunuhnya dengan satu pukulan. Sander tiba-tiba menyeringai, dia merentangkan kedua telapak tangannya, jiwa pedang terbentuk di telapak tangannya, lalu dia pun melayang. Pedangnya terhunus. Pedang ini bukan lagi untuk menentukan hidup dan mati, namun mencari kematian. Hentikan sepenuhnya pemikiran untuk bertahan hidup. Sander tidak punya jalan keluar. Karena tidak ada jalan keluar, lebih baik mati. Ngung. Sewaktu Sander mengayunkan pedangnya, suara pedang tiba-tiba bergema di seluruh alam semesta. Segera sesudah itu, cahaya pedang yang mengerikan menyerang Dewa Binatang Tong Huang dengan ganas. Kekuatan pedang Sander meningkat terus-menerus. Di bawah keyakinan mencari kematian, kekuatan pedangnya dikerahkan melampaui batas normal dan mencapai tingkat yang belum pernah ada sebelumnya. Bila seseorang tidak takut mati, apalagi yang ditakutinya. Di waktu ini, dia tidak memikirkan tentang ketertiban, makhluk hidup, atau masa depan. Yang ada di benaknya hanya satu, yaitu menghunus pedang dan meminta lawan membunuhnya. Melawan dengan sepenuh jiwa. Duar. Badai energi pedang tiba-tiba meledak dari ruang tempat keduanya berada. Kemudian, di bawah tatapan semua orang, Sander terpental. Ketika dia terpental, energi pedang dan jiwa pedang di tubuhnya terus-menerus terhapus. Dewa Binatang Tong Huang pun mundur dengan kasar. Setiap kali dia melangkah mundur, puluhan bekas luka pedang muncul di tubuhnya. Ketika dia berhenti total, tubuhnya sudah dipenuhi bekas pedang yang tebal. Setiap bekas pedang begitu dalam hingga tulang-tulangnya terlihat. Pertahanannya jebol. Melihat ini, semua master tanah tandus timur dipenuhi rasa tidak percaya. Tubuh Dewa Binatang benar-benar dihancurkan oleh kultivator pedang ini. Ketika Dewa Binatang Tong Huang melihat tubuhnya yang hancur, dia tiba-tiba kaget, lalu berteriak. Kemudian, tubuhnya mulai membesar, aura binatang iblis yang mengerikan menyebar. Dia marah. Tak lama kemudian, di hadapan tatapan ngeri semua orang, Dewa Binatang Tong Huang menjelma menjadi seekor binatang raksasa berwarna emas gelap berkepala binatang dan bertubuh manusia. Ukurannya bak gunung, tangannya seperti pilar, lengannya ganas, gerakannya sekeras guntur. Aura monster yang mengerikan menyebar, menguasai segalanya. Binatang purba yang paling ganas, Fang Su. Ini juga merupakan binatang terkuat di tanah tandus timur sejak dulu. Dewa Binatang terlihat ganas, mukanya jadi aneh karena marah. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan meraung. Dalam sekejap, ruang yang mengarah ke tanah tandus timur pun tertembus. Kemudian, di alam semesta tanah tandus timur, monster-monster kuat yang sangat banyak yang memiliki potensi tapi tidak dikorbankan berteriak bersama, dan kekuatan para monster itu membumbung tinggi ke langit, menghancurkan kehampaan, datang ke laut tandus, lalu berkumpul di tubuh Dewa Binatang. Mengumpulkan kekuatan semua monster kuat di seluruh tanah tandus timur.
Karena dia merupakan dewa para monster di tanah tandus timur dan kepercayaan semua monster. Sesudah menyerap kekuatan keyakinan semua monster, auranya meroket liar, langsung melampaui tingkatan alam yang ada dan mencapai ketinggian baru. Hanya aura yang dipancarkannya saja sudah cukup untuk membuat master di atas tingkat dewa sulit bernapas. Tidak mungkin bisa melawan aura ini. Dewa binatang tiba-tiba meninju Sander yang berada tidak jauh. Kekuatan pukulan ini 10 kali lebih kuat dari pukulan sebelumnya. Melihat ini, Sander menarik napas dalam-dalam, sorot matanya penuh tekad. Di waktu berikutnya, dia tiba-tiba melayang ke udara dan menyerbu ke arah dewa binatang sambil membawa pedang lagi. Ruang di sekitarnya sedikit bergetar. Dan di waktu ini, tindakan Sander tidak diragukan lagi seperti seekor nengat yang terbang menuju api. Karena kekuatan dewa binatang jauh melebihi kekuatannya. Sebelum sempat mendekati dewa binatang, jiwa pedang Sander mulai menghilang, dan cahaya pedang mulai hancur. Tidak hanya itu, tubuh dan jiwanya juga menghilang dengan cepat. Tidak bisa melawan. Melihat ini, Teza dan yang lainnya yang tidak jauh kaget. Arya di sebelah Teza hendak turun tangan, tetapi di waktu ini, Oril tiba-tiba mengulurkan tangan dan menghentikannya. Arya sangat marah, keganasannya muncul. Dia mengepalkan tangannya erat-erat, kekuatan yang mengerikan melonjak keluar. Oril mengulurkan tangannya dan menekan dengan lembut, langsung menekan kekuatan Arya. Melihat ini, Putih langsung cemas. Dia segera menangkupkan cakarnya dan memohon pada Oril. Melihat Oril memandang ke kejauhan dengan acuh, dia segera mengeluarkan sejumlah besar harta dan memberikannya kepada Oril. Oril tetap acuh. Dia memandang ke kejauhan. Di waktu ini, tubuh dan jiwa Sander sudah sepenuhnya menghilang. Benar-benar hancur. Di antara langit dan bumi, hanya ada kekuatan pedang tak tertandingi yang menyebar. Mati. Tu memandang ke kejauhan dengan wajah pucat. Feni, seperti Arya, juga ingin turun tangan, tetapi juga ditekan oleh Oril. Melihat ini, Putih sontak menangis. Di kejauhan, dewa binatang Tong Huang memandang Oril dan yang lainnya dengan remeh sambil berteriak, "Hanya ini. Hanya segini." Namun di waktu ini, sesuatu yang aneh terjadi. Kekuatan pedang tak tertandingi yang menyebar di langit dan bumi mulai bergetar hebat di waktu berikutnya. Di mata semua orang yang tak percaya, jiwa pedang berkumpul bersama. Kemudian, Sander yang semula sudah mati, muncul lagi di hadapan semua orang. Bentuk tubuh dengan pikiran dan membuat jiwa. Keinginannya tak terpadamkan, pikirannya tak terhapuskan, dan aku abadi. Bersambung.